Halo guys, welcome to my channel. Baik, sebelum kita akan melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, and share ya guys. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Risti Arifah dari kelas 12 PS2 asal sekolah SMA Negeri 1 Watu. Dan mata pelajaran yang kita akan membahas nantinya yaitu Pinjas, dan guru pengasuhnya yaitu Bapak Junialik SPD. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas dua topik, yang dimana topik yang pertama itu peraturan dalam permainan sepak bola, dan yang kedua perlengkapan dan persyaratan menjadi wasit sepak bola. Dan di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu peraturan dalam permainan sepak bola. Dalam peraturan permainan sepak bola ini memiliki beberapa bagian, yang dimana bagian yang pertama yaitu ukuran lapangannya. Ukuran lapangan sepak bola menurut standar internasional yaitu memiliki panjang sebesar 100 sampai 110 meter dan lebarnya itu 64 sampai 75 meter, dan jari-jari lingkaran tengahnya itu 9,15 meter, dan daerah penaltinya 40,39 kali 16,5 meter, dan daerah gawangnya itu 18,35 kali 5,5 meter, dan tinggi gawangnya itu 2,44 meter, dan lebar gawangnya 7,32 meter. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah bola yang berbentuk bundar atau bulat dan terbuat dari kulit, dan lingkarnya itu sebesar 60 cm sampai 70 cm, dan beratnya itu 410 gram sampai 490 gram, dan tekanan udaranya itu 0,6 atmosfer atau ATM sampai 1,1 atmosfer. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga yaitu pemain, yang dimana permainan sepak bola dilakukan oleh dua tim, yang dalam tim tersebut memiliki 11 pemain, dan di dalamnya termasuk penjaga gawang. Posisi pemain pun terbagi menjadi penyerang, gelandang, dan bek. Pembagiannya sendiri bisa berubah-ubah karena tergantung dari taktik sebuah tim. Dan jumlah pemain cadangan adalah maksimal 12 orang. Kemudian jumlah pemain maksimal keluar lapangan atau tidak termasuk cedera berjumlah 4 orang atau sekurang-kurangnya berjumlah 7. Sekarang kita masuk dalam bagian yang keempat yaitu durasi pemain. Pada pertandingan sepak bola, FIFA menetapkan durasi waktu. Lama pertandingan sepak bola adalah 90 menit, yaitu 40 menit untuk babak pertama dan 45 menitnya lagi untuk babak kedua. Dan jika skor yang sama masih bertahan sampai 90 menit, maka durasi akan ditambah 30 menit. Lalu ditambah dengan 15 menit perpanjangan waktu di pertama dan 15 menitnya lagi untuk perpanjangan waktu kedua. Sekarang kita masuk bagian yang kelima yaitu aturan permainan. Aturan permainan ini memiliki yang namanya kick off, yang dimana dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Dan gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Dan keputusan sah atau terjadinya sebuah gol itu ada di tangan wasit. Dan juga memiliki yang namanya offside. Dan offside ini terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisi lebih dekat ke gawang lawan dan ketimbang lawannya. Dan bola dinyatakan keluar apabila melewati garis lapangan. Jika hal itu terjadi, maka pemain akan melempar ke dalam atau yang dimaksud dengan throw in. Dan tendangan ini dilakukan saat bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Dan penalti ini terjadi saat pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Dan tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan memiliki peluang untuk mencetak gol. Dan tendangan penalti juga melakukan apabila permainan berakhir atau imbang. Sekarang kita masuk dalam bagian yang keenam yaitu pemain. Pemain wajib memakai baju kaos atau jersey olahraga dan celana pendek. Jika memakai celana dalam untuk penghangat, maka warnanya harus sama dengan celana pendek utama, dan memakai kaos kaki, pelindung tulang kering, dan sepatu dan wasit.
Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketujuh, yaitu tendangan bebas. Yang dinamakan tendangan bebas ini adalah tendangan yang diberikan pada sebuah tim akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan. Dan tendangan bebas ini terbagi atas dua jenis, yaitu tendangan bebas langsung dan tendangan tidak langsung. Sekarang kita masuk dalam bagian ke-8, yaitu tendangan penalti. Tendangan penalti adalah merupakan tendangan 11 meter di depan gawang, dan teknik ini dilakukan ketika sebuah tim melakukan pelanggaran atau handball di kotak 16 atau penalti. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ke-9, yaitu pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal oleh 3 pemain. Namun, jika dalam keadaan pertandingan persahabatan, maka pergantian pemain boleh dilakukan sebanyak 7 kali ya. Demikian peraturan permainan sepak bola menurut FIFA. Peraturan tersebut harus dipatuhi seluruh pemain sepak bola. Oke, sekarang kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu perlengkapan dan persyaratan menjadi wasit sepak bola. Dalam wasit sepak bola ini memiliki perlengkapan. Yang pertama yaitu perlengkapan pakaian dan sepatu bola yang lengkap, dan pastinya memiliki peluit, dan juga memiliki notes dan tanda tulis, dan pencatatan waktu jam, stopwatch, poin untuk undian, kartu merah dan kartu kuning. Oke, sekarang kita masuk dalam persyaratan menjadi wasit sepak bola. Untuk menjadi wasit, kita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbadan sehat menurut keterangan dokter, tidak berkacamata dan tidak buta warna, dan penglihatannya baik, dan berumur 18 tahun sampai 46 tahun, memiliki ijazah SMA atau sederajat, dan memahami dan melaksanakan janji wasit, dan tentunya mengetahui dan memahami peraturan sepak bola dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ Regen.